Terima kasih pada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada perkuliahan Fisiologi Respirasi pada hari ini. Nama saya Aditya Wibowo, saya spesialis paru dari Universitas Lampung. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang fisiologi respirasi yang merupakan bagian dari blok respirasi. Nanti secara umum blok ini akan terdiri dari 16 kali pertemuan. Di antaranya adalah kuliah dan tutorial serta praktikum. Ada 4 orang staf pengajar di blok ini. Nanti ada Dr. Khairunisa, Dr. Retno Ariza, Dr. Dian Ekawati, dan saya Aditya Wibowo. Nanti kami terbagi atas beberapa mata kuliah. Dan untuk pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari mata kuliah tentang fisiologi respirasi yang mempelajari bagaimana proses pertukaran oksigen dan pengaturan respirasi di dalam tubuh manusia. Dari kuliah ini nanti kita berharap bahwa proses kuliah ini diskusi, jadi sambil saya menyampaikan materi, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, sambil saya menyampaikan slide, silahkan raise hand atau langsung hidupkan mic saja untuk bertanya. Jadi sifatnya diskusi ya, nggak usah nunggu di akhir perkuliahan karena takutnya nanti lupa. Dan nanti juga sambil kuliah saya akan beberapa kali mencoba untuk bertanya pada teman-teman dan silahkan saja menjawab dengan apa yang teman-teman tahu. Karena tentunya kita sambil share informasi dan tukar pikiran. Untuk teman-teman juga nanti di akhir perkuliahan akan ada post-test untuk penilaian di akhir tiap kuliah, di kuliah saya dan kuliah-kuliah berikutnya nanti juga akan ada post-test, dan itu bobotnya 10% dan berupa soal yang akan dikirimkan jawabannya lewat email. Nanti tolong diperhatikan betul perkuliahan ini karena dari perkuliahan ini nanti jawaban post-test itu atau soal-soal post itu akan muncul ya. Baik, akan saya lanjutkan teman-teman. Ini pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini untuk teman-teman semua pelajari. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme dan proses yang terjadi pada respirasi eksternal, internal, dan intraseluler. Jadi teman-teman nanti kita berharap bahwa teman-teman tahu apa saja yang terjadi pada saat proses pertukaran oksigen, karbon dioksida, metabolisme yang terjadi di dalam sel. Juga bagaimana proses masuk keluarnya udara. Yang kedua adalah struktur anatomi dan fungsi dari sistem respirasi, mulai dari hidung ke alveolus. Jadi bagaimana oksigen masuk, kemudian diolah di saring di hidung, dihangatkan, dilembabkan, kemudian masuk ke saluran udara bagian bawah, mulai dari trakea, bronkus, bronkeolus, bronkiolus terminalis, sampai alveolus ya. Kemudian yang berikutnya adalah proses apa yang terjadi, bagaimana oksigen yang masuk tadi lewat hidung bisa sampai ke sel dan jaringan, sampai proses perfusi itu bisa terjadi. Itu nanti kita juga pelajari, dan teman-teman juga saya harapkan dari perkuliahan ini dapat mengetahui bagaimana kontrol pernapasan atau pengaturan pernapasan di sistem saraf pusat ya. Baik, ini adalah pendahuluan yang mungkin teman-teman bisa baca di slide yang saya sampaikan ini, bahwa kita harus tahu bahwa proses respirasi itu adalah usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Ya, kenapa kita butuh oksigen? Karena oksigen itu perlu untuk metabolisme, ya, juga untuk mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil dari metabolisme itu yang sisa metabolisme. Sehingga dari proses ini maka butuh sekali kerja antara paru dan sistem kardiovaskuler. Jadi paru ada jantung, pembuluh darah yang akhirnya nanti menghantarkan oksigen yang masuk dari alveolus, diantarkan ke jantung melalui atrium dan ventrikel, kemudian diantarkan lagi dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Nah, itulah nanti yang diharapkan adalah bagaimana saturasi oksigen, berikatan antara oksigen dengan hemoglobin itu bisa dipakai oleh sel di tubuh kita ya. Berikutnya adalah proses respirasi internal. Proses respirasi internal ini membicarakan tentang oksigen tadi dipakai apa sih di dalam tubuh kita.
Ya, oksigen masuk, kemudian dihantarkan oleh darah tuh di sel dan jaringan tuh dipakai untuk apa? Nah, ini metabolisme itulah nanti dibicarakan pada proses respirasi internal. Yang berikutnya adalah proses respirasi eksternal. Jadi, oksigen yang masuk itu konsentrasinya tinggi, ditukarkan dengan oksigen yang kelarutannya sedikit di darah. Sehingga nanti pertukaran antara oksigen, CO2 dari darah keluar itulah yang disebut dengan respirasi eksternal. Teman-teman harus tahu bahwa kita memiliki 3 jenis proses. Yang pertama adalah proses ventilasi, difusi, dan perfusi. Baik ya. Untuk melanjutkan, sebelum melanjutkan kita ke proses ventilasi, saya mau tanya dulu dari teman-teman yang mungkin sudah pernah baca, yang coba saya tanya kepada teman kita, Mbak Fitriah. Mbak Fitriah, bagaimana Mbak Fitriah menjelaskan tentang proses ventilasi? Apa yang Mbak Fitriah tahu tentang proses ventilasi? Silakan. Terima kasih, Dokter. Ya. Ingin menjawab, Dokter. Proses ventilasi adalah proses pertukaran masuknya udara dari atmosfer luar ke dalam paru-paru dan keluarnya karbon dioksida dari paru ke udara atmosfer, Dokter. Ya. Jadi membicarakan tentang bagaimana oksigen itu masuk dan karbon dioksida keluar, seperti ventilasi itu ya, kita bayangkan teman-teman semua ya. Jadi Mbak Fitria sudah menjawab dengan baik. Jadi ventilasi itu ya tugasnya cuma lewatnya udara saja. Jadi proses udara yang masuk itu lewat ventilasi, termasuk dengan yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga kalau ventilasinya nggak ada masalah, hidung kita tidak mampet, trakea kita tidak ada bengkak, kemudian paru kita tidak, saluran napasnya tidak ada penyempitan misalnya pada asma, maka proses ventilasi itu akan baik-baik saja, gitu ya. Berikutnya saya mau tanya dulu sebelum lanjut, ada yang mau kasih pendapat tentang difusi, boleh? Siapa? Silakan. Difusi apa setelah tadi ventilasi sudah dijelaskan? Difusi ada yang mau kasih pendapat? Mungkin Dokter Made atau Mas Made, silakan. Baik dokter, terima kasih dokter atas kesempatannya. Izin menjawab, untuk proses difusi adalah perpindahan oksigen dari alveolar ke pembuluh darah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, dokter. Salah satu zatnya, dokter. Begitu Sekalian juga kalau gitu perpindahan perfusi, Mas Made. dok, izin untuk perfusi adalah suplai oksigen yang berpindah dari pembuluh darah ke bagian intrasel untuk dilakukan proses metabolisme, dokter. Nah, itu tadi ya. Jadi ketika oksigen sudah masuk melalui proses ventilasi sampai ke alveolus, maka dia harus ditukar. Nggak cuma masuk aja, jadi proses ini harus mengalami pertukaran sehingga oksigen alveolus akan berikatan dengan oksigen di aliran darah atau di hemoglobin. Itulah proses difusi. Secara singkatnya seperti itu. Tapi definisinya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian perfusi adalah udah melingkar dengan hemoglobin, terus dibawa kemana nih? Nah, nanti ke sel dan jaringan. Nanti akan dilihat bagaimana prosesnya di oksigen dan jaringan untuk proses perfusi, pertukaran metabolisme yang tadi secara singkat nih sudah kita bahas di respirasi internal ya. Kita lanjutkan dulu. Terlihat slide berikutnya ya, teman-teman ya. Terlihat, dokter. Baik, oke, terima kasih. Berikutnya adalah proses kita menjelaskan tadi, ventilasi itu lewatnya udara. Dari mulai saluran napas atas, itu dari hidung batasnya sampai pita suara, teman-teman. Ya, itu saluran napas atas. Jadi kalau ada infeksi di saluran napas atas itu batasnya sampai pita suara. Tapi kalau mulai dari pita suara ke bawah itu sudah masuk ke saluran napas bawah. Di bawah pita suara ada trakea, bronkus, bronkeolus, bronkeolus terminalis, dan akhirnya berbatasan dengan zona respirasi. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit, teman-teman. Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Bahwa di zona respirasi inilah tempat pertukaran tadi, difusi itu terjadi. Ya, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, dan saccus alveolaris. Sedangkan di zona konduksi yang trakea, bronkus sampai bronkus terminalis, ini hanya lewat saja. Tidak ada oksigen bertukar di situ. Ya, ini disebut juga dengan ruang rugi, karena oksigen yang masuk, volumenya sekitar 500 ml, dipotong 150 ml di sini, sisanya yang turun ke bawah hanya 350 per tarikan napas. Ya, itu karena apa kok dipotong 150, dok? Karena kita butuh supaya ruangan saluran udara ini tidak kolaps.
ya, itu yang disebutkan ruang rugi respirasi 150 mili. Sehingga kalau ini dibablasin semua ke bawah 500 ini nggak dapat volume, jadi nggak ada tahanan. Kayak balon itu yang langsung kempes aja. Jadi akhirnya yang nanti oksigen yang masuk nggak bisa lagi karena tertutup ventilasinya, jendelanya tertutup. Sehingga perlu sekali ruang rugi di sini, bahwa ruang rugi di sini memang nggak rugi-rugi banget karena justru kita pakai untuk mempertahankan proses ventilasi ya. Kita lanjutkan dulu. Ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Fitriah mengenai ventilasi. Ya, ventilasi jelas bahwa di situ adalah peristiwa keluar masuknya udara ke paru. Ya. Ada dua ternyata, ventilasi total dalam 1 menit dan ventilasi alveolar. Bedanya apa? Nah, ini jelas bahwa di sini kita ngomongin total berarti berapa tuh oksigen yang masuk dalam 1 menit, gitu ya? Berarti dikalikan saja dengan 500, gitu ya. Tapi kalau alveolar berarti yang sampai ke zona respirasi tadi yang di bawah tadi, yang udah dipotong sama ruang rugi, berarti sekitar 350 ya. Dikalikan berapa kali kita napas menit. Nah, rata-rata kalau menurut penelitian 12 sampai 18 kali. Makanya kalau dibilang kurang dari ini namanya bradipno, lebih dari ini adalah takipno. Sehingga ventilasi alveolar lah yang paling penting karena dia yang menggambarkan berapa udara yang bisa masuk ke bawah dan berapa yang airnya bisa bertukar. Teori menyatakan bahwa semakin bagus justru bukan semakin cepat napasnya, tapi semakin dalam napasnya. Makanya kalau lagi emosi, ya, kalau lagi ada pikiran, lagi cemas, yuk tarik napas yang dalam yuk. Karena kita berharap betul bahwa volume udara yang nyampe ke alveolus itulah yang akan bertukar dan digunakan untuk metabolisme. Semakin cepat nih, itu nggak akan banyak yang nyampe bawah, dia hanya habis di ruang rugi saja. Karena tarikan dalam itu tarikan napas kita semakin dalam, maka alveolus akan semakin mengembang dan difusi akan semakin baik jika tidak ada penyakit yang mendasarinya. Ya, saya lanjutkan dulu. Nah, ini tadi teman-teman harus bisa bayangkan bahwa proses ventilasi ini cuma membicarakan tentang tarik napas, buang napas, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu pasif, begitu diafragmanya turun, parunya ngembang, rongga dadanya mengembang, maka udara masuk. Beda dengan ekspirasi. Ekspirasi ini harus ada kerja aktif. Ketika diafragmanya naik lagi, dinding dadanya mengempes, maka udara akan keluar. Maka proses-proses inilah yang kita bahas nanti, kenapa bisa terjadi gangguan-gangguan yang sifatnya restriksi dan obstruksi. Itu terkait dengan pengembangan dan aliran udara, ya. Ini tadi saya jelaskan bahwa ada kelainan obstruksi, ada kelainan restriksi. Ya, jadi obstruksi itu obstruct, tersumbat, terhambat, gitu ya. Jadi apa yang terhambat? Udara yang keluar. Kita nggak bicara tentang udara yang masuk. Kita bicara tentang udara yang keluar. Terobstruksi, terhambat. Itu yang nanti kita bahas mengapa bisa tersumbat. Ada penyakit-penyakitnya. Restriksi juga lain ini. Jadi dua ini gangguan ventilasi, obstruksi dan restriksi. Kalau parunya gagal ngembang, udaranya nggak bisa masuk, maka terjadi gangguan restriksi. Nah, sebelum saya lanjut nih dari sini nih, ada yang mau tanya nggak dari slide-slide awal tadi, teman-teman? Tentang kuliah atau materi sampai slide ini dulu nih, sebelum saya lanjutkan ke gangguan-gangguannya nih, sampai ke bab ventilasi. Silakan. Mungkin boleh Mbak Wulan Yuniarti ya. Mbak Wulan Yuniarti tahu nggak penyakit-penyakit apa yang terkait dengan gangguan obstruksi, Mbak Wulan? 1 atau 2 boleh, silakan. Obstruksi saluran napas, apa itu? Contoh penyakitnya, silakan. Contoh untuk obstruksi itu Ya. contohnya penyakit PPOK, Dok. PPOK, betul. Satu lagi boleh? Asma juga, Dok. Asma termasuk, betul. 2 itu ya. Jadi Mbak Wulan memberi contoh asma dan PPOK. Ya, ada lagi? Terima kasih, Dok. Iya, Dok. 2 itu aja? Oke, kita lanjut aja ke Mbak Reni Arienta. Nah, mic-nya mungkin bisa di unmute, Mbak Reni. Baik, Dok, izin untuk menjawab, Dok. Kalau Silakan. obstruksi yang
saya tahu itu tadi yang udah disebutin dok, Ya. asma dan PPOK. Mm-mm. Juga ada emfisema ya dok. Emfisema. Apalagi Mbak yang Mbak tahu? Mungkin itu dok. Itu dulu ya. Oke. Ya dok. Terima kasih, Baik, Dok. terima kasih ya. Saya coba kasih minta contoh yang gangguan restriksi ya. Untuk Mbak Heti, boleh Mbak Heti? Ada gangguan restriksi apa menurut Mbak Heti yang kira-kira menyebabkan gangguan parunya mengembang sehingga udara nggak bisa masuk? Ya, baik. Terima kasih, dokter. Izin menjawab. Biasanya gangguan restriksi itu dimulai apabila terjadi masalah pada parenkim parunya. Bisa kita ambil salah satu contoh adalah penyakit fibrosis paru atau juga penyakit dari pneumotoraks yang parunya berisi oleh gas sehingga tidak bisa mengembang seperti itu, dokter. Oke, good, bagus. Jadi memang begitu paru itu gagal mengembang, berarti udara nggak bisa masuk. Gitu ya. Beda dengan obstruksi tadi yang dikasih contoh bahwa kalau parunya bisa ngembang, tapi saluran udaranya itu mampet pada asma, pada PPOK, pada emfisema tadi yang sudah sebelumnya sudah disebutkan juga. Mungkin itulah yang bisa bikin kenapa ngembangnya sih bisa, cuman udaranya nggak masuk ya karena atau nggak bisa keluar juga waktu dia ngempes gitu ya. Karena ada obstrak, ada sumbatan di saluran napasnya, beda dengan restriksi ya. Ini tadi restriksi. Contoh tadi dari yang sudah disampaikan oleh Mbak Heti bahwa fibrosis, kemudian pneumotoraks ya. Tapi sudah saya kelompokkan di sini untuk teman-teman pelajari bahwa ada sekitar 6. Nah, 6 utama penyebab kenapa kok paru gagal mengembang. Ya. Ada penyebab dari parunya, ada penyebab dari lapisan selaput parunya atau pleura, ada penyebab dari media stinumnya, diafragma, pleura, dan ini pleura, ini dinding dada maksudnya, dinding dada, saraf, ya, dan otot dan saraf. Ya. Jadi dari sinilah masalah ini bisa muncul ketika masalah contoh satu ada efusi pleural misalnya. Efusi pleural ini ada cairan di pleuranya. Parunya ketekan cairan, gimana caranya dia ngembang? Gimana caranya udah bisa masuk kalau parunya aja udah kempes karena cairan, misalnya seperti itu. Atau contoh yang gangguannya ada di secara fisiologis. Orang hamil tuh ibu-ibu hamil kan diafragmanya naik ke atas karena isi usus lambungnya aja udah ketumpuk sama bayi di situ, apalagi ya dia nyari tempat lain kemana diafragmanya ketekan, akhirnya orang jadi cenderung lebih mudah sesak karena kehamilan. Ini sering sekali ibu hamil gampang sesak atau gampang capek kalau naik tangga atau jalan dikit. Nah itu karena selain karena berat hamilnya juga karena yang kedua adalah memang jadi gangguan pengembangan paru ya. Ini saluran napas nih, ada tumornya, gimana dia mau lewat, ya kan? Ini normal bronkus. Bronkusnya normal nih, longgar lubangnya. Begitu ada asma itu masalahnya adalah hiperinflamasi sama bronkokonstriksi. Nah, ini bronkusnya menjadi menyempit. Terus ada lendirnya lagi, orang asma kan pasti batuk-batuk, ada mukusnya, ada lendirnya. Contoh juga nih emfisema atau bronkiektasis. Nah, bronkiektasis nih. Ini jadi bolong-bolong begini seperti sarang rayap dalamnya. Beda dengan yang kanan normal nih. Udara akan masuk, kemudian keluar lagi. Ini akan berturbulensi udara di sini, muter aja. Jadi dia nanti susah keluar. Yang berikutnya ini tadi saya bilang, ini kacang nih. Ini pasiennya pasti udah meninggal ini, ya karena ada kacang nyangkut di sini. Jadi parunya kempes semua kanan kiri. Persis di karina, ya. Kacangnya di sini, orangnya udah nggak ada. Akhirnya diotopsi dan dijadikan bahan pembelajaran. Hati-hati untuk teman-teman yang punya adik kecil atau punya anak kecil, ya. Difusi. Secara singkat sudah dijelaskan oleh Mas Made tadi bahwa udara yang masuk lewat ventilasi akan bertukar dengan pembuluh darah melewati membran semi permeabel. Ini difusi secara umum. Ya. Harus ada perbedaan tekanan. Ya, jadi oksigen yang masuk itu tekanannya tinggi, 110 mmHg. Oksigen yang ada di darah yang hasil metabolisme dibawa kembali ke paru itu cuma 45. Dia bertukar, yang 100 akan masuk ke darah, yang 45 dibuang keluar ke respirasi eksternal tadi ya. Inilah nanti yang menyebabkan bahwa ada proses-proses yang menyebabkan perpindahan O2 dan CO2 dari organ di dalam keluar dan dari organ alveolus masuk ke pembuluh darah, namanya difusi. Ini tadi membran difusi ada beberapa lapisan yang akan dilewati oleh darah.
Yang pertama adalah surfaktan, ya. Kemudian yang kedua dia akan melewati epitel alveolus, kemudian melewati membran basalis, jaringan interstisial, endotel kapiler, ya. Kemudian ada plasma darah dan sel darah merah. Jadi satu aja ada gangguan di sini, difusinya terganggu. Misalnya di sini nih, ada edema paru, parunya ada cairan banyak di sini. Maka semakin tebal cairannya, udaranya nggak bisa lewat. Ada pendarahan di cairan interstisial, atau ada pneumonia di parenkimnya. Di sini ada pneumonia, ada peradangan, infiltrat gitu, jadi gangguan difusi. Ya, ada hemokonsentrasi misalnya pada DBD. Ya, jadi plasmanya semakin kecil, akhirnya darahnya semakin kental. Nah, kekentalan darah itulah bikin oksigen susah melewatinya. Ya. Atau pada kasus-kasus anemia. Anemia, berarti orang yang anemia, orang yang leukemia, itu juga sering sesak. Karena apa? Karena darah merah yang bawa oksigen yang masuk dari pembuluh darah itu, dari alveolus itu nggak bisa banyak. Harusnya 10 minimal, 10 gram per desiliter. Tapi karena anemia tinggal 6, jadi ya oksigen yang masuk bagus lewat ventilasi nggak bisa dibawa oleh darah, sehingga jaringan akan terus merasa kekurangan oksigen, disebut dengan hipoksia jaringan. Ya. Perfusi, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Made bahwa proses perfusi ini terdiri atas bagaimana caranya sel bisa berikatan dengan darah yang membawa oksigen tadi. Sehingga kalau ada gangguan perfusi, kita menyebutnya dengan shock. Ya. Jadi ada shock hemoragik, shock hipovolemik, shock distributif, shock kardiogenik. Itu karena darah yang membawa oksigen itu nggak nyampe di ujung. Jadi jari-jari tangan kita ini ujung-ujungnya itu nggak merah, nggak teroksigenasi, termasuk perfusi di jantung, perfusi di otak, perfusi di ginjal, liver, dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita perhatikan, bahwa organ-organ inilah yang menjadi bahan perhatian bagaimana perfusi itu bisa terjadi dan berjalan dengan baik. Saya akan jelaskan bagaimana proses akhirnya orang itu bisa bernapas. Jadi ada 3 kenapa orang itu bisa nafas, udara bisa masuk. Yang pertama adalah karena orang itu pengen bernapas, gitu. Ada usahanya dia napas. Tapi kan harusnya terjadi secara involunter, ya, nggak sadar. Kita lagi tidur pun dia akan tarik napas, buang napas. Karena kalau kita tidur terus dia kerjanya secara sadar, ya kita berhenti napasnya. Berikutnya kenapa orang bisa napas? Karena ada rasa sesak napas, pengen bernapas. Kayaknya ngap gitu bahasanya kita biasanya sehari-hari, ya. Bahasanya ngap gitu, ya, napasnya pengen napas. Ini karena rasa sesak. Atau yang berikutnya adalah air hunger. Air hunger ini sudah melibatkan suatu kemoreseptor dan baroreseptor yang ada di apa itu namanya, badan karotis dan pons atau medula oblongata. Nanti kita akan lihat tentang sistem kendali pernapasan, ya. Sistem kendali pernapasan itu jelas bahwa pusat napas di pons, medula oblongata, di bagian otak kecil dan batang otak itu yang merangsang otot-otot napas untuk bergerak. Ya, otot napas bergerak, dinding dada mengembang, tekanan pleura menjadi lebih negatif, maka udara akan masuk. Kemudian nanti akan terjadi suatu sensor yang ada di badan karotis melihat bahwa kadar karbon dioksidanya cukup, dan oksigen dalam darah cukup, sehingga frekuensi napas dibilang udah dipertahankan aja seperti itu. Jadi normalnya seperti itu, 12 sampai 18 kali. Tapi kalau dia merasa bahwa nih karbon dioksida lu ketinggian nih, kebanyakan nih, dia napasnya dicepetin untuk membuang karbon dioksida. Makanya orang lagi lari itu kan metabolismenya tinggi, orang lagi lari, lomba main bola atau olahraga apapun, metabolisme tinggi, akibatnya apa? CO2 yang dihasilkan dari hasil sisa metabolisme kan banyak. Dia numpuk dalam darah dan harus dibuang. Makanya orang kan napasnya lebih ngos-ngosan. Ngos-ngosan itu refleks otomatis untuk membuang sisa metabolisme itu. Ya, kecuali olahragawan, maka ngos-ngosannya udah nggak terlalu, karena dia sudah terbiasa dengan kerja cepat atau metabolisme aerob yang sangat cepat. Ya, maka 3 mekanisme inilah yang mendasari kenapa
bisa timbul orang itu bernafas ya. Jadi sampai pada bagian kesimpulan, intinya adalah untuk proses pernapasan ini oksigen masuk, ditukar, ada prosesnya ventilasi, difusi, dan perfusi. Sudah dijelaskan juga tadi dari slide bahwa pernapasan eksternal dan internal ini terjadinya di saluran napas, sedangkan seluler terjadi di jaringan tubuh. Kemudian struktur anatomi saluran napas jelas, mulai dari hidung sampai alveolus, sehingga pertukaran gas mulai dari proses ventilasi sampai difusi berjalan dengan baik, akhirnya ke jaringan, masuk pernapasan seluler, dia terjadi proses perfusi. Yang terakhir, kesimpulannya adalah mengenai bagaimana suatu proses pernapasan itu dikontrol di saraf pusat, utamanya di pons dan medula oblongata. Baik, terkait kuliah yang sudah sampaikan pada hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari teman-teman, tanya apa aja boleh, yang mungkin belum jelas. Silakan, mumpung masih ada sedikit waktu. Izin bertanya dokter, dengan Tito Ya. Saputra dokter. Oke, silakan Mas Tito. Ya. Izin dok, pada slide tadi dijelaskan kalau pada bronkiektasis itu akan terjadi turbulensi udara sehingga Ya. Pasien akan mengalami sesak. Pada pasien dengan bronkiektasis, apakah terjadi turbulensi itu saat pasien inspirasi ataupun ekspirasi, dan terjadinya pada struktur anatomis yang mana dokter? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih, bagus pertanyaan. Jadi memang kita bicara dengan gangguan obstruksi. Kalau kita bicara tentang gangguan ventilasi tadi ya, ada di bagian obstruksi. Bronkiektasis adalah salah satu contoh dari gangguan obstruksi yang memang masalahnya kenapa bisa terjadi gangguan turbulensi, karena bronkiektasis, jadi dilatasi abnormal segmen bronkus, mulai dari bronkus bronchiolus terminalis sampai alveolus. Jadi normalnya diameternya misalnya sekian ya, tadi kita jelas di atas nih, kita bisa lihat di gambar bahwa ada diameter saluran napas ini ya, bronchiolus respiratorius sekitar 0,05 cm. Nah ini pada dilatasi abnormal, pada kasus bronkiektasis tadi, maka dia akan terjadi gambar seperti ini. Nah ini tadi. Ya, ini normalnya seperti ini, halus ya gambarnya, ya, mulus yang sebelah kanan, yang sebelah kiri nih, ya, jadi melebar entah kayak sarang rayap, sarang tawon yang di bawah, yang sarang semut yang di bawahnya keruak begitu. Pertanyaannya adalah turbulensinya di mana? Waktu saat masuk dia sudah jadi inspirasi itu udah turbulensi muter nih. Normalnya kan dia terjadi alirannya kan gini, set masuk keluar lagi ya. Masuk lagi, keluar lagi. Ini masuk, muter dulu di sini. Jadi waktu mau keluar, dia nggak bisa kempes karena sini banyak, istilahnya kalau bahasa saya banyak tikungannya, banyak belokannya, belok sini, masuk sini. Maksud itu nggak langsung keluar ke sana. Sehingga tadi kalau pertanyaannya adalah gangguan obstruksinya di mana turbulensinya? Turbulensinya bisa masalah di inspirasinya, dia muter juga nanti pada saat keluar juga ada turbulensi udara sehingga menyebabkan obstrak atau tersumbatnya bukan karena ada seperti tumor ini ya, sumbat di jalurnya, tapi memang karena tersumbat karena lu masuknya muter, keluarnya juga muter, bahasanya begitu ya, kalau bahasa Betawi. Jadi penjelasannya seperti itu Mas Tito. Kalau pertanyaannya adalah tentang bronkiektasis. Bagaimana? Sudah jelas? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman semua, mungkin ada yang mau tanya lagi, sudah selesai ya. Nanti akan ada yang mau tanya lagi sambil kirim email boleh. Kita akan sampaikan bahwa ada post-test di sini ya. Post-test ini ada 4 soal. Teman-teman tadi tolong jawab. Kita nanti akhir, misalnya kita akan berakhir setelah 1 jam dari akhir kuliah ini, tolong jawaban sudah di foto atau scan ke email yang tertera ini. Silahkan di screenshot ya. Jadi nanti di format judul emailnya adalah tugas kuliah respirasi, nama mahasiswanya misalnya Mbak Widya Fataniah ya, dengan NPM sekian misalnya seperti itu. Nanti tolong jawaban itu tulis tangan ya. Tulis tangan aja apa itu respirasi internasional. Dan ini soalnya jawaban-jawaban pendek aja nih. Jadi saya kira 1 jam ini cukuplah. Kecuali ada masalah, nanti silahkan menghubungi lewat PJ-nya, misalnya lampu mati atau apa ya. Tapi yang penting dalam 1 jam ini sudah bisa dikerjakan, dan tolong nanti dikirim ke email saya. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari tugas ini? Bisa dimengerti ya? Silakan di screenshot atau dicatat.
nanti ditulis tangan dan dikirim ke email untuk bukti bahwa teman-teman hadir di kuliah pada hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Semoga di kuliah hari ini bisa memberikan tambahan informasi atau masukan bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.